Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ya. Hari ini kita melanjutkan tema selanjutnya, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku. Pertama, kita dalam subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Yuk mari kita simak pembahasannya. Nah, kamu akan belajar di sini mengenal berbagai mata pencarian penduduk kaitannya dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kamu akan mengenal berbagai karakteristik masyarakat Indonesia dan mengambil manfaatnya guna menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, kalian coba ajaklah orang tua kalian untuk menceritakan berbagai karakteristik yang ada di lingkunganmu. Setelah itu, diskusikan manfaat perbedaan karakteristiknya, baik untuk dirimu maupun untuk masyarakat pada umumnya. Selain itu, ajaklah juga orang tuamu untuk berdiskusi mengenai berbagai mata pencarian penduduk. Misalnya, mengapa lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk. Kamu akan mengamati daerah lingkungan tempat tinggal dengan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasanmu. Dari lingkungan, kamu akan mengetahui berbagai karya seni, berbagai karakteristik individu, dan berbagai legenda dalam cerita fiksi. Sekarang kalian coba simak penjelasan ibu tentang lingkungan tempat tinggalku, di mana tempat tinggal itu adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud seperti rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Nah, amatilah gambar di atas ya. Di situ ada gambar yang menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungannya yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon-pohon. Di gambar itu juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Ada juga binatang berupa ayam, sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar tersebut lebih tepat dinamakan perdesaan. Nah, di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkunganmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu sekarang? Coba kalian amati sekeliling kalian. Nah, selanjutnya ini ada cerita fiksi mengenai asal mula Telaga Warna. Di situ kalau kalian lihat nanti ada pada buku paket halaman 2 sampai halaman 3. Di sini menceritakan tentang seorang raja dan seorang permaisuri yang sudah bertahun-tahun tapi tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Akhirnya rajanya memutuskan untuk bertapa di suatu goa atau di suatu hutan. Setelah raja berdoa dan seketika doa itu terkabulkan, akhirnya permaisuri hamil dan dikaruniai seorang anak perempuan yang tumbuh cantik seperti ibunya. Setelah itu, ketika anak itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik pada umur 17 tahun, sang raja mengadakan pesta yang sangat besar. Kemudian hadiahnya raja memberikan kalung kepada putri. Namun putri menolak. Putri tidak mau menerima kalung itu, katanya kalung itu jelek dan putri tidak suka. Kemudian setelah itu ibu permaisuri ini tadi memaksa putri untuk memakai kalungnya, tapi akhirnya ditepis sama sang putri. Akhirnya permaisuri pun menangis seketika. Kalung yang dihempaskan tadi jatuh dan beruraian permatanya. Seketika waktu permaisuri menangis, akhirnya tangisan permaisuri tadi berubah menjadi danau yang warna-warni. Warna-warninya itu mungkin karena ada permata-permata yang dari putri tadi, kalung putri tadi. Setelah itu kemudian terbentuklah suatu danau karena tangisan Bu Permaisuri dan seluruh rakyat, dan juga karena permata kalung sang putri tadi. Jadi danaunya itu berbentuk warna-warni. Nah, dari cerita fiksi tersebut kalian bisa memahami ada beberapa tokoh dalam cerita di sini, di manakah juga setting tempatnya dan juga apa
apa yang terjadi di situ, bagaimana keadaannya, mengapa permaisuri bersedih, apa hadiah yang diberikan, bagaimana sifat putri. Nah, di sini di cerita ini, cerita fiksi ini mengandung itu tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai siapa, bagaimana, kenapa. Kalian bisa menemukannya, kalian wajib harus bisa menemukannya pada teks fiksi di cerita ini. Nah, nanti akan ada soal tentang pembahasan cerita ini. Setelah itu kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang mengenai teks fiksi. Teks fiksi artinya adalah karya sastra yang bercerita cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kisah nyata. Jadi, cerita fiksi itu seperti cerita dongeng, cerita yang biasanya kita karang sendiri atau pengarangnya bercerita tentang karangannya, tentang pikiran idenya dengan sendiri, dikembangkan sendiri. Jadi bukan cerita asli, bukan cerita fakta. Nah, ciri-cirinya bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. 2. Memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Bahasanya bersifat konotatif atau sindiran. 4. Tidak memiliki sistematika yang baku. 5. Sasarannya emosi atau perasaan pembaca. 6. Memiliki pesan moral atau amanat. Jadi jika ada bacaan yang ada ciri-cirinya dari 1 sampai 6 ini, berarti itu adalah cerita teks fiksi, cerita fiksi, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi atau sebuah karangan pengarangnya, penulisnya, begitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang ini ada mainan-mainan taman bermain di dekat rumah Udin di daerah Jawa Barat. Udin dan saudara sepupunya biasanya bermain di situ. Dita, saudaranya, ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, ayunan itu kan ada talinya itu, nah untuk didorong dan ditarik. Nah, sekarang kalian harus mengamati ini gambar Dita dan Udin ketika bermain ayunan. Kalian pasti pernah bermain ayunan ya. Ya, di sini Dita dan Udin sedang bermain ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan. Nah, gaya itu apa sih? Gaya dorong dan gaya tarik. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya ya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi itu yang artinya gaya ya. Jadi sesuatu benda jika kita lakukan pada benda tersebut dan mengalami gerakan, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk, nah berarti dari benda tersebut kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Dari gaya tadi, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibat ayunan itu bergerak, saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Sekarang dijelaskan tentang gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi kalau benda bergerak, nah gerakan ketika kita mendorong suatu benda atau menarik benda, nah itu disebut gerak. Jadi perpindahan benda itu berarti benda itu bergerak, berarti itu yang dinamakan dengan gerak. Nah, jadi jadi penjelasan tadi mengenai gaya dan gerak, kalian harus bisa membedakan mana yang itu namanya gaya dan mana yang itu namanya gerak. Oke, sekarang coba kalian lakukan dan amati ya. Kalian siapkan meja satu dan coba kalian dorong dan kemudian kalian tarik meja itu. Amatilah apa yang terjadi pada meja saat kalian dorong dan amatilah meja ketika kalian tarik. Amati apa yang akan terjadi pada meja itu. Apakah akan berpindah tempat atau bergerak ke lain tempat? Setelah kalian melakukan uji coba tadi mengenai menarik dan mendorong meja, kalian harus bisa menyimpulkan. Sekarang kita next lagi ya.
kita akan membahas di mana kamu tinggal. Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besar berasal dari mana? Dari Papua atau dari Kalimantan, dari Dayak? Di lingkungan tempat tinggalmu ada berupa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering kalian nyanyikan bersama keluarga kalian? Ayo pelajari materi selanjutnya. Nah, di sini ada cerita tentang Edo ketika pulang sekolah mengendarai sepeda. Dia jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan sepeda dan waktu jalanan lenggang atau sepi, Edo menambah kekuatan mengayuhnya. Jadi ketika sepi dia sangat kencang, ketika ramai dia memperlambat sepeda itu. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat. Nah, sebaliknya ketika Edo mengayuh dengan cepat, berarti Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda. Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat dan demikian gaya mempengaruhi terhadap gerak benda. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai tentang gaya dan gerak. Sekarang kita amati ya, dan kita lakukan lagi percobaannya. Nah, tadi kan kalian mendorong dan menarik meja sendiri. Sekarang kita lakukan dengan berdua. Bisa dengan saudara atau teman kalian. Nah, coba kalian dorong meja itu sendiri dan tarik meja itu sendiri. Dan juga lakukan hal seperti itu, dorong meja dan tarik meja tapi dengan bantuan temanmu. Mendorong berdua dan mendorong sendiri. Nah, apa perbedaannya? Apakah ada perbedaan dari kalian mendorong sendiri dan bersama teman? Coba kalian simpulkan nanti, dan nanti ada soal kalian jawab. Jika kalian melakukan ini, kalian pasti akan bisa menjawab soal yang akan Ibu berikan nanti. Yang jelas, ketika kalian mendorong benda itu sendiri, kalian akan merasa berat. Dan pasti gerakan perpindahan benda itu menjadi lambat atau sedikit berbanding dengan kalian jika melakukannya dengan berdua. Kalian akan merasa ringan dan perpindahan benda tersebut akan semakin jauh. Dari percobaan tadi kita dapat menyimpulkan ya, sebuah benda yang mendapat gaya akan mengalami perubahan. Maka benda jika diam, kita beri gaya, berarti benda itu akan mengalami perubahan, entah itu perubahan bentuk, perubahan gerak, perubahan tempat. Benda itu akan mengalami perubahan intinya. Nah, di sini ada 3 perubahan terhadap 1. Gaya menggerakkan benda diam, gaya mengubah kecepatan benda, gaya mengubah arah benda yang bergerak serta mengubah bentuk benda. Jadi, ketika meja itu diam, kalian beri gaya, meja itu akan bergerak. Nah, yang kedua, gaya mengubah kecepatan benda. Nah, ketika kalian mendorong sendiri, kalian bisa pastikan jika meja itu bergerak lebih lambat. Tapi kalau kalian berdua, pasti gerakan itu akan cepat. Nah, yang ketiga, mengubah arah benda. Nah, ketika kalian mendorong benda itu ke kanan, maka arahnya ke kanan. Ketika kiri, maka arahnya ke kiri. Begitu. Ketika kalian menyimak video ini dengan habis dan memahami materinya, pasti kalian akan bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu berikan. Coba, jika kalian belum paham, coba kalian ulangi lagi videonya dan bisa kalian meminta bantuan kepada orang tua untuk menjelaskan lebih detailnya. Nah, berikut tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan jangan lupa ya like, komentar, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan tentang updatean pembelajaran yang Ibu kasih. Terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak.